Oleh karena itu dari atas nama teman-teman semua saya menyampaikan permohonan maaf. Dan hari ini mohon kesabaran dari kita semua, dukungan dan kerjasamanya terkait dengan program apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Lia, lebih khusus untuk sosialisasi hari ini terkait dengan budaya positif. Materi ini mungkin tidak terlalu lama, sebentar, kita hanya membutuhkan beberapa menit waktu. Oleh karena itu saya berharap untuk teman-teman semua bersabar dan untuk lebih aktif dalam kegiatan ini berlangsung. Dan pada kesempatan ini pula saya tidak banyak bicara, saya hanya mau menyampaikan permohonan maaf dan keaktifan kita dalam kegiatan ini. Semoga semuanya berjalan lancar, karena ini bagian dari salah satu proses penilaian untuk Ibu Lia dan untuk memenuhi tugas yang ditagih di LMS. Oleh karena itu, untuk tidak memperpanjang waktu, saya buka kegiatan ini dengan resmi. Yang sudah membuka kegiatan kita hari ini secara resmi. Untuk tidak memperpanjang waktu, langsung saja kita ke materi kita hari ini, yaitu bagaimana penerapan budaya positif di sekolah. Ya. Yang pertama, yang mungkin kita perlu ketahui bahwa apa sih budaya positif itu? Ya. Jadi budaya positif adalah nilai-nilai atau kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Ya. Tujuan penerapan budaya positif di sekolah. Ya. Apa sih tujuannya? Tujuannya yaitu untuk menumbuhkan murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, dan juga tanggung jawab. Ya. Yang berikut, ya, ada banyak contoh budaya positif kita di sekolah yang mungkin selama ini kita sudah terapkan. Tapi di sini saya hanya tulis 4. Yang pertama, berdoa sebelum pembelajaran dimulai. Yang kedua, bersikap sopan dan meminta izin kepada guru bila masuk dan keluar kelas. Yang ketiga, menaati peraturan sekolah. Yang keempat, bergotong royong. Ya. Ada banyak budaya-budaya positif lain yang saya tidak tulis di sini, ya, hanya saya tulis 4 saja. Yang berikut, iya, budaya positif ini ada beberapa bagian. Iya, ini materi juga saya dapat di LMS di modul 1.4 tentang disiplin positif. Yang pertama, teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Yang kedua, teori kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, restitusi dan segitiga restitusi. Ya. Mari kita lihat yang pertama, teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Menurut Diane Gosen dalam bukunya Restorative School Discipline menyatakan bahwa ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, jadi itu teori motivasi. Yang berikut, yang kedua, teori kontrol. Jadi di sini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, sebagai penghukum. Ya. Penghukum di sini, guru berperan sebagai penghukum dengan memberikan konsekuensi langsung atas pelanggaran yang dibuat. Ya, ini bertujuan untuk
untuk penerapan aturan sekolah. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah di sini artinya guru membantu murid merenung dan merasa bertanggung jawab atas kesalahan mereka. Dan ini bertujuan untuk membangun kesadaran dan tanggung jawab murid. Teori kontrol yang ketiga, menjadi teman bagi murid. Ya, di sini guru berperan sebagai teman yang mendengarkan dan memahami. Tujuannya di sini adalah untuk membangun budaya positif di sekolah atau membangun hubungan yang positif dengan siswa. Yang berikut sebagai pemantau. Ya. Di sini guru memantau perilaku murid secara cermat untuk membantu mengidentifikasi bagaimana perubahan dan juga memberikan umpan balik kepada murid. Ya. Itu teori yang keempat. Teori kontrol yang kelima, yaitu guru sebagai manajer. Ya. Guru sebagai manajer di sini, guru berperan sebagai manajer yang membimbing murid dalam mengatasi masalah dan menyelesaikan tugas. Tujuannya di sini adalah memperkuat pendekatan pemulihan dan pembelajaran. Ya, jadi itu adalah 5 teori kontrol guru. Yang berikut, yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Ya. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan untuk membutuhkan kasih sayang dan juga rasa diterima, kebutuhan untuk kebebasan, kesenangan, dan juga penguasaan. Ya. Yang keempat adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas di sini merupakan sebuah ketetapan atau aturan kelas yang telah disepakati dan dijelaskan bersama apa dampak yang akan diterima apabila kesepakatan tersebut dilanggar. Ya, jadi itu pengertian dari keyakinan kelas. Jadi pembentukan dari peraturan-peraturan yang telah ditetapkan merupakan proses untuk menciptakan disiplin positif dari siswa sehingga kesadarannya yang penuh akan melaksanakan ketentuan tersebut dengan penuh tanggung jawab. Ya. Yang berikut, yang kelima, restitusi. Restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ya, jadi itu pengertian restitusi. Yang keenam, segitiga restitusi. Yang pertama kepada pimpinan lembaga. Ya. Yang berikut, terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah setia sampai dengan jam sekarang ini, kalaupun sudah lapar, tetapi saya ucapkan terima kasih banyak untuk kesetiaannya sampai dengan siang hari ini. Ya. Mungkin harapan saya materi apa yang saya sampaikan hari ini kita pelan-pelan untuk kita terapkan bersama sebagai penerapan disiplin positif kita di lembaga ini. Ya, mungkin itu dari saya. Kita untuk tidak memperpanjang waktu, sambutan akhir
sekaligus menutup kegiatan ini secara resmi oleh Ibu Kepala Sekolah. Kepada Ibu saya persilakan. Dari ini sebenarnya sangat menarik dan sangat berpengaruh besar untuk mendidik, terlebih khusus untuk membentuk karakter anak di sekolah. Mungkin secara tidak sengaja atau tanpa sadar ada hal-hal yang Bapak Ibu guru lakukan selama ini yang sudah menunjukkan bahwa itu bagian dari budaya positif. Dan mungkin bagian besar dari materi hari ini membangunkan kita kembali bahwa budaya positif itu sangat penting untuk kita terapkan di satuan pendidikan, khususnya pada anak-anak. Hal yang sangat kecil sekali tapi besar pengaruhnya. Misalnya sambil contoh tadi mungkin ada beberapa contoh dan beberapa jenis budaya positif yang harus kita terapkan di sekolah. Misalnya setiap pagi ya anak-anak harus mewajibkan untuk berdoa bersama di depan kantor dengan beberapa menyanyikan lagu wajib, profil pelajar Pancasila bersama, dan beberapa lagi yang pernah saya sampaikan kepada ketua OSIS. Dan saya tidak tahu karena memang selama ini seharusnya peran piket juga itu harus berjalan, karena selama ini yang menjadi tombaknya itu ya dari siswa sendiri, sehingga agak sulit untuk kita buat merubah secara signifikan. Tapi usaha dari anak-anak saya lihat sangat antusias dan punya semangatnya, cuman kendornya di kita para guru. Saya harap nanti kepada kita semua untuk hidupkan itu kembali di masing-masing tanggung jawab, baik seguru bidang studi maupun guru balik kelas. Dari hal yang kecil saja, tidak usah terlalu menghayal yang lebih tinggi menghayalnya sebagainya tidak buat. Hal yang kecil saja, datang tepat waktu kalau yang sebagai piket, sehingga dia itu bagian dari budaya positif. Datang tepat waktu, pulang juga tepat waktu. Dan selama ini juga mungkin banyak yang kurang dari para Bapak Ibu guru terkait dengan budaya positif ini. Budaya positif ini mungkin yang pertama terbentuklah dari dalam diri sendiri dulu, dan menjalankan aturan apa yang sudah menjadi tanggung jawab kita. Dan budaya positif ini juga mungkin untuk saya dan Ibu Lia, termasuk pada ini yang sudah ikut loka karya, kami sudah dapatkan ini materi. Hanya susahnya kalau kita bentuk cuma bertiga, tidak ada dukungannya, dan yang bergerak orang-orang itu terus saja, ada juga ujung capeknya, ada juga ujung batas kesabarannya. Oleh karena itu butuh tim untuk mendukung setiap program atau termasuk budaya positif ini. Kalau sudah dibuat, maka terus dilanjutkan. Kalau perlu, ditingkatkan terus. Oleh karena itu, sebagai akhir kata, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk Ibu Lia sudah berbagi praktik baiknya hari ini bersama teman-teman. Dan sekali lagi saya menyampaikan permohonan maaf karena mungkin hari ini kehadiran Bapak Ibu guru tidak 100%, karena memang ini situasinya kita lagi penginputan nilai UASnya ini, sehingga mungkin Bapak Ibu guru banyak yang kelola nilainya di rumah, dan ada beberapa teman yang lagi ada alasan yang urgen sekali, sehingga saya memakluminya hari ini. Dan terima kasih untuk teman-teman guru yang saat ini masih setia di dalam ruangan untuk kita ikuti bersama dari kegiatan ini sampai dengan penghujung kegiatan kita pada pagi hari ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan limpah terima kasih dan selalu diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih.